Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruangan itu terasa dingin, bukan karena pendingin udara yang berembus pelan di sudut atas, melainkan karena suasana yang membekukan hati. Arini duduk tegak di kursinya, kedua tangan tertangkup di pangkuan, merasakan dinginnya kayu pernis di bawah jemarinya. Ia memaksa pandangannya lurus ke depan, tertuju pada sosok pria tua berwibawa yang duduk di kursi tertinggi. Hakim. Pria yang dalam beberapa menit ke depan akan memegang palu dan menghancurkan sisa-sisa dunianya secara resmi. Di seberang ruangan, di sisi lain yang terasa seperti galaksi yang berbeda, duduklah Bram. Pria yang selama 10 tahun terakhir ia sebut suami. Di sampingnya, dengan jemari yang sengaja ditautkan erat, duduklah Rania. Wanita yang menjadi alasan mengapa mereka semua berada di sini. Arini bisa merasakan tatapan mereka, campuran antara kemenangan dan sedikit rasa kasihan yang dibuat-buat, menusuk kulitnya seperti ribuan jarum es. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan menoleh. Tidak. Ia telah menangis selama berbulan-bulan di balik pintu kamarnya yang terkunci, meraung dalam diam di bawah pancuran air, memukuli bantal hingga buku-buku jarinya memutih. Air matanya sudah kering. Yang tersisa kini hanyalah kekosongan yang aneh, jurang menganga di dalam dadanya yang telah ia putuskan untuk diisi dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras dari kesedihan. Sesuatu yang dingin seperti baja. Suara hakim menggema, membacakan poin-poin kesepakatan yang terasa seperti vonis mati bagi masa lalunya. Harta gonogini, tunjangan, hak asuh yang tidak relevan karena mereka belum memiliki anak. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati pernikahannya. Arini mendengarkan tanpa ekspresi. Ia sudah mempelajari setiap klausul, setiap pasal, bersama pengacaranya. Ia tahu apa yang menjadi haknya, dan yang lebih penting, ia tahu apa yang mutlak menjadi miliknya. Sesuatu yang Bram dan Rania, dalam arogansi mereka, telah lupakan. Dengan ini, pengadilan memutuskan bahwa ikatan pernikahan antara saudara Bramantio Wicaksono dan saudari Arini Dwayani dinyatakan putus karena perceraian. To. 3 ketukan palu kayu itu terdengar seperti ledakan di telinga Arini. Gema suaranya merambat di lantai, naik ke kursinya, dan bergetar di tulang punggungnya. Selesai. 10 tahun hidupnya, impiannya, pengorbanannya, kini resmi berakhir dengan 3 ketukan singkat. Ia melihat Bram langsung menoleh ke arah Rania, senyum lega dan penuh kemenangan terukir di wajahnya. Rania membalasnya dengan usapan lembut di punggung, seolah menenangkan pahlawan yang baru saja kembali dari medan perang. Perut Arini terasa mual melihat pemandangan itu. Medan perang? Merekalah yang membawa bom dan menghancurkan segalanya. Lalu kini mereka merayakan di atas puing-puingnya. Arini berdiri dengan gerakan yang terkontrol. Pengacaranya menepuk bahunya pelan, sebuah isyarat dukungan. Ia mengangguk singkat, lalu berbalik untuk berjalan keluar. Ia tahu ia tidak akan bisa lolos begitu saja. Benar saja, di koridor pengadilan yang sepi, langkahnya dihentikan oleh suara yang dulu selalu ia rindukan setiap sore, namun kini terdengar begitu asing dan menjijikan. Arini, tunggu. Ia berhenti, tapi tidak berbalik. Ia hanya berdiri mematung, menatap ujung lorong yang terang, seolah itu adalah jalan menuju kebebasannya. Setidaknya lihat aku kalau aku bicara, kata Bram, nadanya memerintah. Sama seperti biasanya. Dengan tarikan napas panjang, Arini memutar tubuhnya perlahan. Di sanalah mereka berdiri. Bram, dengan kemeja mahalnya yang sedikit kusut, dan Rania, bergelayut manja di lengannya, menatap Arini dengan sorot mata superior. Wanita itu mengenakan gaun yang Arini yakini harganya setara dengan cicilan mobilnya sebulan. Tentu saja. Uang Bram sekarang adalah uang Rania. Atau lebih tepatnya, uang yang Bram dapatkan saat masih menikah dengannya. Ada apa, Bram? Tanya Arini, suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Ia bangga pada dirinya sendiri, karena berhasil menjaga suaranya agar tidak bergetar. Bram berdeham, mencoba menampilkan citra pria dewasa yang bertanggung jawab. Aku hanya ingin ini semua selesai dengan baik-baik. Aku harap tidak ada dendam di antara kita. Arini hampir tertawa. Tidak ada dendam?
Pria ini menghancurkan hatinya, mengkhianati sumpahnya, dan kini ia berbicara tentang menyelesaikan semuanya dengan baik-baik. Aku akan mengurus kepindahanku secepatnya, lanjut Bram, tidak menyadari atau mungkin tidak peduli dengan badai di dalam diri Arini. Jadi, aku harap kamu juga bisa segera berkemas dan meninggalkan rumah. Aku dan Rania ingin memulai hidup baru kami secepatnya. Inilah saatnya, momen yang telah ia antisipasi. Permintaan angkuh yang ia tahu pasti akan datang. Rania tersenyum kecil di samping Bram, senyum seorang pemenang yang akan segera mengklaim hadiah utamanya. Rumah itu, rumah besar dengan taman mawar di halaman depan yang Arini tanam sendiri. Dapur luas dengan meja marmer tempat Arini menghabiskan ratusan jam mencoba resep baru untuk Bram. Ruang kerja dengan rak buku dari kayu jati yang Arini rancang agar Bram bisa bekerja dengan nyaman. Setiap sudut rumah itu adalah keringat dan air matanya. Dan kini, mereka memintanya pergi dari sana seolah ia hanyalah seorang tamu. Arini tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membuka tas tangannya yang elegan, mengeluarkan sebuah gantungan kunci dari kulit, dan melepas salah satu kuncinya. Kunci pintu utama. Dengan langkah pelan, ia mendekati mereka. Rania sedikit tersentak, mungkin mengira Arini akan menyerangnya. Tapi Arini hanya berhenti di depan Bram. Ia menatap lurus ke mata pria itu, mata yang dulu menatapnya dengan penuh cinta, kini hanya dipenuhi oleh bayangan wanita lain. Kalian ingin memulai hidup baru? Bisik Arini, suaranya cukup pelan sehingga hanya Bram yang bisa mendengarnya. Ia mengulurkan kunci itu. Ambillah. Bram tampak sedikit terkejut dengan betapa mudahnya Arini menyerah. Ia mengambil kunci itu dari tangan Arini. Jemari mereka sempat bersentuhan, dan Arini merasakan sengatan dingin yang menjalar. Ia menarik tangannya secepat mungkin. Baguslah kalau kamu mengerti, kata Bram, mencoba mendapatkan kembali kendali atas situasi. Ini yang terbaik untuk semua. Arini tidak menjawab. Ia hanya memberikan satu tatapan terakhir pada Rania, sebuah tatapan yang tidak bisa diartikan oleh wanita itu. Bukan tatapan benci, bukan juga sedih. Itu adalah tatapan seorang ahli strategi yang baru saja memindahkan bidak caturnya ke posisi skakmat. Lalu, tanpa sepatah kata pun lagi, Arini berbalik dan berjalan menyusuri koridor. Suara sepatunya menggema di kesunyian, meninggalkan mereka berdua yang masih merayakan kemenangan prematur mereka. Di dalam mobilnya, Arini akhirnya membiarkan dirinya bernapas. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena sakit hati, tapi karena adrenalin. Tangannya sedikit gemetar saat ia memasukkan kunci mobil ke lubang starter. Mesin menyala dengan deru halus. Ia duduk diam selama beberapa saat, menatap lurus ke depan melalui kaca depan. Hujan mulai turun, rintik-rintik kecil yang membasahi kaca, mengaburkan pandangan ke gedung pengadilan yang kini berada di belakangnya. Ia membuka kembali tas tangannya merogoh ke dalam dan menemukan apa yang dicarinya. Ia menariknya keluar dan meletakkannya di telapak tangannya. Satu set kunci lain, yang bentuknya identik dengan yang baru saja ia berikan pada Bram. Gantungan kuncinya pun sama, terbuat dari kulit yang sama. Namun set kunci ini terasa berbeda. Terasa lebih berat. Terasa seperti kekuatan. Ini adalah set kunci asli. Kunci yang terhubung dengan sertifikat hak milik yang mencantumkan namanya, dan hanya namanya. Sertifikat untuk properti yang ia beli dengan uang warisan orang tuanya, jauh sebelum ia mengenal Bram. Sebuah fakta hukum yang begitu sederhana. Namun entah bagaimana, Bram, dalam kesombongannya, telah melupakannya. Ia selalu menganggap apa yang menjadi milik Arini secara otomatis menjadi milik mereka berdua, padahal hukum berkata lain. Sebuah senyum tipis, senyum pertama yang tulus dalam berbulan-bulan, mulai terkembang di bibir Arini. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Matanya yang sembab kini memiliki kilau baru. Kilau yang tajam dan berbahaya. Hujan di luar semakin deras, seolah alam pun setuju untuk menghapus semua jejak masa lalunya. Bram dan Rania mungkin mengira mereka telah memenangkan istana. Mereka tidak tahu bahwa istana itu dibangun di atas pasir. Dan Arini, sang pemilik tunggal, baru saja menjual pasir itu kepada ombak pasang. Nikmatilah istana pasir kalian, bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca spion. Suaranya terdengar asing, lebih kuat dan lebih dingin dari sebelumnya. Badai akan segera datang.
Arini memasukkan kunci itu kembali ke dalam tasnya, memasang sabuk pengamannya, dan menginjak pedal gas. Mobilnya meluncur mulus ke jalan raya, menjauh dari masa lalunya, menuju masa depan yang akan ia bangun sendiri di atas puing-puing yang sengaja ia ciptakan untuk mereka. 2 minggu berlalu dalam keheningan yang direncanakan. Arini memutus semua kontak. Ia mengganti nomor teleponnya, menonaktifkan sementara akun media sosialnya, dan mengisolasi diri di sebuah apartemen sewaan yang nyaman di pusat kota. Ia menghabiskan waktunya dengan melakukan hal-hal yang telah lama ia abaikan. Membaca novel tebal tanpa gangguan, mencoba resep kue hanya untuk dirinya sendiri, dan yang terpenting, merencanakan langkah selanjutnya dengan cermat. Ia adalah seorang arsitek, bukan hanya dalam profesi, tetapi juga dalam hidup. Jika fondasi lamanya dihancurkan, maka ia akan merancang yang baru, yang lebih kuat, dan dibangun di atas tanah yang kokoh miliknya sendiri. Keheningan itu pecah pada suatu pagi yang cerah. Sebuah notifikasi muncul di laptopnya dari akun media sosial baru yang ia buat dengan nama samaran, sebuah akun hantu yang hanya ia gunakan untuk satu tujuan, mengamati. Salah satu teman lamanya, yang tidak tahu bahwa Arini bisa melihatnya, baru saja mengunggah serangkaian foto. Foto-foto dari acara pernikahan Bram dan Rania. Jantung Arini berdebar sedikit lebih cepat saat ia mengklik album itu. Jarinya melayang di atas mousepad. Ragu sejenak, sebelum akhirnya menekan. Layarnya langsung dipenuhi oleh wajah-wajah bahagia. Terlalu bahagia. Di sana, di halaman belakang rumahnya, rumah mereka dulu, Bram dan Rania berdiri di bawah lengkungan bunga putih yang indah. Rania, dalam gaun pengantinnya yang mewah, tersenyum lebar ke arah kamera, sementara Bram merangkul pinggangnya dengan posesif. Di latar belakang, Arini bisa melihat mawar-mawar merah muda yang ia tanam 2 tahun lalu, kini menjadi saksi bisu dari pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Arini menggulir ke bawah. Foto demi foto menampilkan pesta yang meriah. Para tamu tertawa, gelas sampanye diangkat tinggi-tinggi. Ada foto Rania memotong kue pengantin raksasa tepat di dapur marmernya. Ada foto Bram berdansa dengan Rania di teras kayu yang dulu Arini amplas dan pernis sendiri. Setiap gambar adalah tusukan baru, bukan lagi tusukan kesedihan, melainkan tusukan yang mengobarkan api di dalam dirinya. Caption yang ditulis Rania di bawah salah satu foto membuat perutnya bergejolak. Membangun awal yang baru di istana cinta kami. Terima kasih, suamiku, telah memberikanku rumah impian ini. Inilah bukti cinta sejati kita. Rumah impian. Bukti cinta sejati. Arini mendengus. Wanita itu tidak tahu bahwa ia sedang berpesta di atas sebuah bom waktu. Istana yang ia sebut miliknya itu hanyalah properti sewaan yang sewanya akan segera habis dengan cara yang paling brutal. Arini terus menggulir, menganalisis setiap detail, setiap wajah tamu, setiap sudut rumahnya yang kini dinodai oleh kehadiran mereka. Ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan adalah detasemen yang dingin, seperti seorang jenderal yang mengamati medan perang dari kejauhan sebelum memerintahkan serangan pamungkas. Sore itu, bel apartemennya berbunyi. Dita, sahabat terbaiknya, berdiri di ambang pintu dengan membawa 2 kotak pizza dan wajah penuh kekhawatiran. Aku melihat foto-fotonya, Rin, kata Dita sambil melangkah masuk dan meletakkan pizza di meja. Kamu baik-baik saja? Aku sudah mencoba meneleponmu ratusan kali. Arini memberinya senyum kecil. Aku baik-baik saja, Dit. Aku hanya butuh waktu. Ganti nomor, mulai dari awal, kau tahu kan? Dita menatapnya lekat-lekat. Aku tidak percaya mereka melakukannya. Mengadakan pesta pernikahan di rumah itu. Rumah yang kamu bangun dari nol. Itu kejam, Arini. Itu benar-benar jahat. Arini membuka kotak pizza dan mengambil sepotong. Biarkan saja. Anjing perlu menandai wilayahnya. Kan? Anggap saja begitu. Ini bukan lelucon, Rin, sergah Dita, suaranya meninggi. Kamu harusnya melawan. Tuntut bagianmu dari rumah itu. Arini mengunyah pizzanya dengan tenang. Ia menatap sahabatnya, satu-satunya orang yang tahu betapa hancurnya ia beberapa bulan lalu. Ia ingin sekali memberitahu Dita tentang rencananya, berbagi beban rahasia yang ia pikul. Tapi ia tahu ia tidak bisa. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin sempurna eksekusinya nanti. Tidak ada gunanya, Dit.
Aku hanya ingin melupakan semuanya dan melanjutkan hidup, kata Arini, mengucapkan kebohongan yang terdengar begitu meyakinkan. Dita menghela napas, tampak frustrasi tetapi akhirnya menerima keputusan sahabatnya. Mereka menghabiskan sisa sore itu dengan mengobrol tentang hal-hal ringan, mencoba mengalihkan pikiran dari bayang-bayang Bram dan Rania. Namun, sementara Arini tertawa mendengar cerita lucu Dita, sebagian dari pikirannya berada di tempat lain. Pikirannya sedang menghitung hari. Keesokan harinya, Arini memiliki jadwal pertemuan. Bukan dengan terapis atau teman, melainkan dengan dua orang yang akan menjadi sekutu utamanya. Yang pertama adalah Pak Hadi, pengacaranya. Seorang pria parubaya yang tenang dan teliti. Mereka bertemu di kantor Pak Hadi yang rapi. Semua dokumen sudah siap, Bu Arini, kata Pak Hadi sambil menyodorkan sebuah map tebal. Sertifikat hak milik asli atas nama Anda. Akta jual beli yang sudah ditandatangani oleh pihak pembeli. Semuanya sah di mata hukum. Arini memeriksa dokumen-dokumen itu satu persatu. Namanya tercetak jelas di sana. Arini Dewayani. Tidak ada nama Bramantio Wicaksono. Itulah celah yang Bram lupakan. Rumah itu dibeli sebelum mereka menikah, menggunakan uang warisan yang diwasiatkan orang tua Arini khusus untuknya. Bram hanya menumpang nama, menumpang hidup, dan sekarang, ia pikir ia bisa memilikinya. Pembelinya mengerti situasinya? Tanya Arini. Sangat mengerti, jawab Pak Hadi. Mereka adalah investor properti. Mereka membeli dengan harga sedikit di bawah pasar dengan syarat bisa segera mengambil alih kepemilikan. Mereka setuju untuk memberikan waktu 3 hari setelah pernikahan Tuan Bram sebagai masa tenang, seperti yang Anda minta, sebelum pihak bank yang mewakili mereka melakukan eksekusi pengosongan. Mereka tidak peduli dengan drama yang mungkin terjadi, mereka hanya menginginkan asetnya sempurna. Arini tidak ingin ada keluarga dengan anak-anak yang terlibat dalam drama ini. Investor tanpa emosi adalah pilihan terbaik. Uang hasil penjualan sudah masuk rekening baru Anda pagi ini, tambah Pak Hadi. Arini mengangguk. Terima kasih, Pak Hadi, atas segalanya. Sama-sama, Bu. Terkadang, keadilan harus sedikit dibantu untuk menemukan jalannya, kata pengacara itu dengan senyum tipis yang penuh pengertian. Pertemuan kedua adalah dengan seorang agen properti di sebuah kafe. Arini tidak menjual, ia justru sedang membeli. Dengan sebagian kecil dari uang hasil penjualan rumah lamanya, ia membeli sebuah ruko di lokasi yang strategis. Tempat itu akan menjadi butik sekaligus studio arsitektur mininya. Impian yang selalu ia tunda karena Bram menganggapnya tidak praktis. Saat menandatangani surat-surat pembelian ruko itu, Arini merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa. Ia tidak sedang menghancurkan, ia sedang membangun. Untuk setiap batu bata dari masa lalunya yang ia runtuhkan, ia meletakkan 2 batu bata baru untuk masa depannya. Tinta dari pulpen yang ia gunakan terasa lebih permanen, lebih berarti daripada tinta di surat nikahnya dulu. Malam itu, Arini kembali ke apartemennya. Ia membuka laptopnya lagi, sengaja mencari profil Rania. Wanita itu baru saja mengunggah foto baru. Foto selfie dirinya di depan cermin besar di kamar tidur utama mereka. Kamar tidur Arini. Di belakangnya, tampak pakaian-pakaian Bram yang tergantung rapi di lemari terbuka. Captionnya, hidup tenang bersama suamiku tercinta. Home sweet home. Arini menatap foto itu lama. Wajah Rania yang sombong, senyumnya yang penuh kemenangan. Ia tidak lagi merasakan amarah. Ia hanya merasakan semacam kepastian yang dingin. Ia memindahkan kursor mouse ke atas foto itu, seolah bisa menyentuhnya. Pesta yang meriah, bisiknya pada layar laptop yang dingin. Suaranya datar, tanpa getaran emosi. Semoga kalian suka kenangan terakhir di sana. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan bisikan yang lebih pelan, lebih personal. Karena hanya itu yang akan kalian punya. Dengan satu klik, Arini menutup laptopnya. Layar menjadi gelap, memantulkan bayangan wajahnya. Wajah seorang wanita yang telah berjalan melewati api dan keluar bukan sebagai abu, tetapi sebagai baja yang ditempa. Hitung mundur telah dimulai. 3 hari. Dalam 3 hari, pesta mereka akan benar-benar berakhir. Dan ia tidak sabar untuk mendengar musik penutupnya.
Hari pertama di surga dimulai dengan sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela setinggi langit-langit, memandikan kamar tidur utama dalam cahaya keemasan. Rania menggeliat malas di atas spray sutra, merasakan kelembutan kain yang membelai kulitnya. Ia membuka matanya perlahan dan disambut oleh pemandangan yang membuatnya tersenyum. Di sampingnya, Bram masih tertidur pulas, napasnya teratur dan dalam. Di sekeliling mereka adalah kamar yang luas dan megah, bukti nyata dari kemenangannya. Ia telah berhasil. Ia bukan lagi simpanan yang harus bertemu diam-diam di hotel atau apartemen sempit. Ia adalah nyonya rumah. Sang ratu di istananya. Ia bangkit dari tempat tidur, sengaja tidak mengenakan jubah tidurnya, dan berjalan telanjang kaki di atas lantai parket yang hangat. Ia menuju jendela, menyingkap tirai lebih lebar, dan menatap ke bawah ke arah taman yang terawat sempurna. Mawar-mawar merah muda milik Arini seolah sedang mekar untuk menyambutnya. Rania tersenyum sinis. Nanti ia akan menyuruh tukang kebun untuk mencabut semua mawar itu dan menggantinya dengan lili putih, bunga favoritnya. Ini adalah wilayahnya sekarang, dan ia akan menghapus semua jejak ratu sebelumnya. Bram terbangun dan melihat siluet Rania yang berdiri di dekat jendela. Ia tersenyum. "Selamat pagi, istriku." Rania berbalik, senyumnya mengembang. "Selamat pagi, suamiku. Tidur nyenyak di rumah baru kita?" Ia menekankan kata, "kita," dengan nada penuh kemenangan. "Sangat nyenyak," sahut Bram sambil meregangkan tubuh. "Akhirnya aku bisa bernapas lega di rumah ini. Tidak ada lagi suasana tegang, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan sinis. Hanya ada kedamaian. Dan kamu." Rania menghampiri tempat tidur dan duduk di tepinya. "Aku sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan pertama kali. Dinding kamar ini, warnanya terlalu kusam. Aku ingin ngecatnya dengan warna sampanye. Dan lemari pakaian itu, aku butuh yang lebih besar. Kita bisa menjebol dinding ke kamar sebelah dan membuat walk-in kloset raksasa." Bram tertawa. "Apapun yang kamu inginkan, sayang. Rumah ini milikmu sekarang. Ubah sesuka hatimu." Ia menarik Rania ke dalam pelukannya. "Arini tidak pernah punya selera sepertimu. Semuanya harus fungsional, praktis, membosankan. Kamu membawa kehidupan ke tempat ini." Mereka menghabiskan pagi itu dengan bercinta, lalu membuat rencana renovasi besar-besaran seolah mereka sedang bermain dengan rumah boneka raksasa. Mereka menertawakan pilihan furnitur Arini, mengkritik koleksi seninya, dan merencanakan untuk menjual semua perabotan lama untuk diganti dengan yang baru dan lebih modern. Setiap rencana yang mereka buat terasa seperti satu lagi paku yang mereka tancapkan di kenangan tentang Arini, memastikan wanita itu terkubur dalam-dalam dari kehidupan mereka. Hari kedua adalah hari untuk pamer. Rania, yang tidak sabar untuk menunjukkan status barunya, memutuskan untuk mengadakan pesta barbeque dadakan di tepi kolam renang. Ia mengundang lingkaran pertemanan mereka, orang-orang yang sama yang telah menjadi saksi bisu perselingkuhan mereka, dan bahkan ikut membantu menutupinya. Sore itu, halaman belakang dipenuhi tawa dan musik. Asap dari panggangan membubung ke udara, membawa aroma daging yang sedap. Bram, dengan celemek bertuliskan, "Raja Panggangan," dengan bangga membolak-balik sosis dan steak. Ia merasa gagah, menjadi pusat perhatian, pria sukses yang berhasil mendapatkan segalanya. Wanita cantik yang lebih muda dan aset properti yang mengesankan. Rania, dalam balutan bikini dan gaun pantai tipis, melayani para tamu dengan senyum manis, menerima pujian atas rumah mereka yang indah. "Kalian beruntung sekali bisa mendapatkan rumah ini, Bram," kata salah satu temannya sambil menepuk punggungnya. "Aku dengar Arini yang mendesain semuanya." Bram mendengus. Dia hanya mengawasi tukang. "Ide besarnya semua dariku. Dia terlalu kaku untuk punya visi sebagus ini." Sebuah kebohongan yang ia ucapkan dengan begitu lancar, hingga ia sendiri hampir mempercayainya. Sementara itu, Rania mengalami sedikit masalah di dapur. Ia mencoba membuat es kopi susu kekinian dengan mesin espresso canggih yang terpasang di dapur, tetapi ia tidak tahu cara mengoperasikannya. Setelah menekan beberapa tombol yang salah dan membuat uap panas menyembur kemana-mana, ia menyerah dengan kesal. "Mesin konyol ini rusak," keluhnya pada seorang teman wanitanya. "Dulu Arini jago sekali membuat kopi dengan mesin itu,
ceplos temannya tanpa berpikir, lalu segera menutup mulutnya saat menyadari kesalahannya. Wajah Rania langsung mengeras. Oh ya? Mungkin karena dia tidak punya kegiatan lain selain mengurusi dapur. Sindirnya dengan tajam, menyembunyikan rasa malunya. Ia akhirnya hanya menyajikan kopi instan, namun memastikan tidak ada yang melihatnya saat ia menyeduhnya. Pesta berlanjut hingga malam. Mereka berenang, menari, dan minum hingga mabuk. Di puncak kemeriahan, Bram mengangkat gelasnya. Untuk kita semua, untuk teman-teman sejati, dan yang terpenting, untuk istriku yang cantik, Rania, dan untuk awal baru kita di rumah ini. Masa lalu biarlah terkubur. Untuk masa lalu yang terkubur, sahut yang lain serempak. Mereka bersulang, gelas mereka beradu di bawah cahaya lampu taman, tidak menyadari bahwa mereka sedang berpesta di atas tanah pemakaman sebuah pernikahan, dan arwahnya tidak beristirahat dengan tenang. Hari ketiga, hari terakhir surga mereka, adalah yang paling sempurna. Pagi itu, Bram dan Rania memutuskan untuk bersantai. Tidak ada pekerjaan, tidak ada tamu. Hanya mereka berdua. Mereka sarapan di teras belakang, menghadap ke kolam renang yang airnya berkilauan. Udara pagi itu segar, dan kicau burung terdengar merdu dari pepohonan. Aku rasa kita butuh liburan. Setelah semua drama ini, kata Rania sambil mengoleskan selai pada roti panggangnya. Bagaimana kalau Maladewa? Aku melihat ada resor dengan villa di atas air. Pasti romantis. Ide bagus, kata Bram sambil menyeruput kopinya. Kita bisa pergi bulan depan. Aku akan mengurus semuanya. Ia merasa begitu murah hati, begitu berkuasa. Keuangannya memang sedikit menipis setelah perceraian dan biaya pernikahan yang mewah, tapi ia yakin beberapa proyek besar di kantornya akan segera cair. Ia tidak khawatir. Rania mengeluarkan tabletnya dan mulai menjelajahi situs-situs perjalanan, matanya berbinar-binar membayangkan pasir putih dan laut biru. Aku juga sudah melihat-lihat sofa baru untuk ruang keluarga. Ada desainer dari Italia, harganya memang lumayan, tapi akan sangat cocok dengan tema yang aku inginkan. Beli saja, kata Bram tanpa mengalihkan pandangan dari koran paginya. Anggap saja hadiah pernikahan dariku. Rania memekik senang dan langsung membuka aplikasi belanja online. Ia merasa seperti seorang putri yang semua keinginannya terpenuhi. Ia memiliki suami yang tampan dan kaya, rumah yang megah, dan kebebasan untuk melakukan apapun yang ia mau. Ia telah memenangkan lotre kehidupan. Mereka duduk di sana selama hampir 1 jam, merajut mimpi-mimpi masa depan mereka. Mereka berbicara tentang anak-anak yang mungkin akan mereka miliki, sekolah internasional terbaik tempat mereka akan menyekolahkan anak-anak itu, dan liburan ski di Eropa saat musim dingin. Mereka begitu tenggelam dalam ilusi kebahagiaan mereka, begitu yakin bahwa dunia berada dalam genggaman mereka. Fondasi hidup mereka terasa begitu kokoh, dibangun di atas cinta dan kemewahan. Tepat saat Rania hendak menunjukkan gambar sofa seharga ratusan juta kepada Bram, suara bel pintu yang tajam memecah keheningan pagi yang sempurna itu. Tring! Tring! Bram mendesah kesal. Siapa sih yang bertamu sepagi ini di hari kerja? Ia melipat korannya dengan sedikit kasar. Paling-paling sales. Biarkan saja. Tring! 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 Bel itu berbunyi lagi, kali ini lebih lama dan lebih memaksa. Rania cemberut. Mengganggu sekali. Suruh saja pergi, sayang. Aku sedang tidak ingin diganggu. Sabar, kata Bram sambil bangkit dari kursinya. Biar aku yang urus. Ia berjalan melewati ruang keluarga yang luas, melintasi lobi dengan lantai marmer yang berkilauan, menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Ia sedikit kesal karena momen sempurnanya bersama Rania terganggu. Ia sudah menyiapkan kalimat kasar di ujung lidahnya, untuk mengusir siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Saat ia membuka pintu, kalimat itu tersangkut di tenggorokannya. Di depannya tidak berdiri seorang sales yang membawa brosur. Di sana berdiri 3 orang pria berpenampilan serius. 2 dari mereka berbadan tegap dan mengenakan seragam safari berwarna biru tua, mirip seragam petugas keamanan. Yang satu lagi, pria di tengah, mengenakan kemeja batik rapi dan membawa map kulit di tangannya. Wajahnya tenang, profesional, dan tidak bersahabat. Selamat pagi, sapa pria berbaju batik itu dengan nada datar.
Bisa bicara dengan penghuni rumah ini? Bram mengerutkan kening, egonya langsung mengambil alih. Saya pemiliknya. Ada apa? Pria itu menatap Bram dari atas ke bawah, seolah menilai. Nama saya Budi, dari Bank Abadi Jaya. Kami di sini untuk menjalankan surat perintah pengosongan aset. Bram tertegun sejenak, lalu tertawa. Sebuah tawa yang dipaksakan dan penuh cemooh. Anda pasti salah alamat. Saya tidak punya urusan apapun dengan bank Anda. Mungkin rumah yang Anda cari ada di seberang jalan. Ia bersiap untuk menutup pintu. Tetapi pria bernama Budi itu tidak bergeming. Ia hanya mengangkat map di tangannya. Alamatnya sudah benar, Pak. Jalan Anggrek nomor 17. Atas nama pemilik baru, Bapak Hartono Santoso, yang diwakili oleh kami, Bank Abadi Jaya, sebagai kreditur. Asap kebingungan dan kekesalan mulai mengepul di kepala Bram. Ia tidak mengenal nama itu. Hartono Santoso? Bank Abadi Jaya? Ini pasti sebuah lelucon konyol. Dengar, Pak, kata Bram, nadanya mulai tidak sabar. Saya tidak tahu permainan apa yang sedang Anda mainkan, tapi ini rumah saya. Saya baru saja menikah dan menempati rumah ini. Jadi, silakan Anda pergi sebelum saya panggil polisi. Budi tetap tenang. Ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Ia membuka map kulitnya dan mengeluarkan selembar dokumen. Mungkin ini bisa membantu menjelaskan, katanya sambil menyodorkan kertas itu ke arah Bram. Bram menyambarnya dengan kasar. Matanya menyapu tulisan di bagian atas. Akta jual beli. Di bawahnya, tertera detail properti yang sangat ia kenal. Jalan Anggrek nomor 17. Luas tanah dan bangunan yang ia hafal di luar kepala. Namun, saat matanya sampai pada kolom nama penjual dan pembeli, dunianya seolah berhenti berputar. Penjual, Arini Dewayani. Pembeli, Hartono Santoso. Jantungnya seolah jatuh ke perut. Tanggal transaksi, 3 minggu yang lalu. As mereka berbincang di depan pintu, Rania yang penasaran karena Bram terlalu lama, berjalan mendekat. Sayang. Ada apa sih? Kenapa lama sekali? Saat itulah ia melihat wajah Bram. Pucat pasi seperti mayat. Di belakang pria dari ban, sebuah truk besar perlahan berhenti di depan gerbang rumah mereka. Beberapa orang pekerja turun dari belakang truk, siap untuk bekerja. Mereka tidak membawa perabotan baru. Mereka datang untuk mengambil semuanya. Surga mereka akan segera berakhir. Ini tidak mungkin. Suara Bram keluar sebagai bisikan serak. Matanya terpaku pada selembar kertas di tangannya. Pada nama, Arini Dewayani, yang tercetak tebal dan jelas. Rasanya seperti sebuah pukulan telak di ulu hati, mengeluarkan semua udara dari paru-parunya. Otaknya berputar, mencoba mencari penjelasan logis. Kesalahan cetak, penipuan, lelucon kejam. Semua kemungkinan terasa lebih masuk akal daripada kebenaran yang terpampang di depan matanya. Ada apa, Bram? Siapa mereka? Rania bertanya lagi, suaranya mulai diwarnai kepanikan saat melihat ekspresi suaminya dan kedatangan truk besar di depan rumah. Bram tidak menjawab. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pria dari bank itu dengan tatapan liar. Ini palsu. Ini dokumen palsu. Arini tidak mungkin menjual rumah ini tanpa persetujuanku. Ini harta Gonogini, teriaknya, suaranya pecah. Pak Budi, sang perwakilan bank, menghela napas dengan sabar, seolah sudah mengantisipasi reaksi ini. Menurut data yang kami miliki, dan sesuai dengan sertifikat hak milik asli yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, properti ini adalah aset pribadi milik Ibu Arini Dewayani, yang diperoleh sebelum masa pernikahan. Beliau memiliki hak penuh untuk menjualnya tanpa memerlukan persetujuan dari siapapun, termasuk mantan suaminya. Transaksi ini 100% sah secara hukum. Setiap kata yang diucapkan Pak Budi adalah palu godam yang menghantam fondasi keyakinan Bram. Sebelum menikah, warisan, tiba-tiba ia teringat samar-samar percakapan bertahun-tahun lalu, di mana Arini pernah menyebut bahwa rumah itu ia beli dari uang peninggalan orang tuanya. Saat itu Bram tidak terlalu memedulikannya. Ia hanya melihat rumah besar dan nyaman yang bisa ia tinggali. Ia selalu menganggapnya sebagai milik mereka. Sebuah kesalahan fatal yang kini kembali untuk menghantuinya.
Saya tidak peduli, bentak Bram, kini dilanda kepanikan murni. Kalian tidak bisa masuk. Ini rumah saya. Saya akan panggil pengacara saya. Saya akan panggil polisi. Ia mencoba membanting pintu, tetapi salah satu petugas keamanan berbadan tegap dengan sigap menahannya dengan kaki. Kami justru akan berterima kasih jika Anda memanggil polisi, Pak, kata Pak Budi dengan tenang. Kami membawa salinan surat perintah pengadilan untuk pengosongan ini. Pihak kepolisian hanya akan membantu kami jika Anda menolak untuk bekerja sama. Anda saat ini berada di properti milik klien kami secara ilegal. Anda sedang melakukan pelanggaran. Pelanggaran. Kata itu menggema di telinga Bram. Ia, Bramantio Wicaksono, seorang manajer senior di perusahaan multinasional, dituduh sebagai penyusup di rumah yang ia anggap miliknya sendiri. Rania, yang sejak tadi hanya bisa mendengarkan dengan bingung, akhirnya memahami inti dari mimpi buruk ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya Arini menjual rumah ini? Pekiknya, suaranya melengking tinggi. Ia maju dan merebut kertas itu dari tangan Bram. Matanya melebar ngeri saat membaca isinya. Tidak. Tidak mungkin. Jalang itu tidak mungkin melakukan ini. Jeritnya. Wajahnya yang cantik berubah menjadi seringai kemarahan dan ketidakpercayaan. Saat itulah, atas isyarat dari Pak Budi, para petugas mulai bergerak. Mereka melewati Bram dan Rania yang masih membeku di ambang pintu, dan mulai masuk ke dalam rumah. Beberapa orang pekerja dari truk juga mulai berdatangan, membawa kotak-kotak kardus kosong dan terpal. Hei, apa yang kalian lakukan? Keluar dari rumah saya, raung Bram, mencoba mendorong salah satu petugas, namun tubuhnya yang biasa duduk di belakang meja kantor bukanlah tandingan bagi pria yang terlatih. Ia didorong minggir dengan mudah. Kekacauan pun dimulai. Para pekerja itu bergerak dengan efisiensi yang dingin dan brutal. Mereka masuk ruang tamu dan tanpa basa-basi mulai mengangkat sofa kulit mahal yang baru Rania pamerkan kemarin. Lukisan di dinding diturunkan. Vas bunga kristal di atas meja dikosongkan isinya dan dimasukkan ke dalam kotak. Suara gesekan perabotan di lantai marmer, suara selotip yang ditarik, dan suara perintah dari mandor mereka menciptakan simfoni kehancuran bagi Bram dan Rania. Jangan sentuh barang-barangku, jerit Rania saat melihat seorang pekerja hendak membungkus tas-tas desainer miliknya yang tergeletak di kursi. Ia berlari dan mencoba merebutnya kembali. Maaf, Bu, kata pekerja itu tanpa emosi. Semua barang di dalam rumah harus dikeluarkan. Perintahnya begitu. Di luar, pemandangan itu mulai menarik perhatian. Tirai di jendela-jendela rumah tetangga mulai tersibak. Beberapa orang bahkan keluar ke teras rumah mereka, pura-pura menyiram tanaman sambil mencuri pandang. Ponsel mulai diangkat, kamera mulai merekam. Berita tentang drama di rumah nomor 17 menyebar secepat api melalui grup WhatsApp kompleks perumahan. Bram merasa dunianya runtuh. Rasa malunya membakar wajahnya lebih panas dari matahari pagi. Ia melihat Bu Ratna, tetangga sebelah yang istrinya sering mengobrol dengan Arini, menatapnya dengan campuran rasa kaget dan kepuasan. Ia melihat Pak Hadi, ketua RT, berdiri di seberang jalan, berbicara di telepon dengan wajah serius. Seluruh dunia seakan sedang menonton pertunjukan sirkus tentang kejatuhannya. Ia mencoba menelepon pengacaranya, tangannya gemetar hebat hingga ia kesulitan menekan nomor yang benar. Saat akhirnya tersambung, yang ia dapatkan hanyalah suara resepsionis yang mengatakan pengacaranya sedang dalam rapat penting. Ia mencoba menelepon Arini, ingin memakinya, ingin memohon, ingin melakukan apapun. Nomor tidak dapat dihubungi. Diblokir. Tentu saja. Wanita itu telah merencanakan ini semua dengan sempurna. Perabotan demi perabotan diangkut keluar dan diletakkan begitu saja di atas rumput taman yang terawat rapi. Sofa, meja makan, tempat tidur mereka yang megah, bahkan pakaian mereka yang dilempar dari balkon lantai 2 ke bawah dalam kantong-kantong plastik besar. Semua simbol status dan kebahagiaan mereka kini menjadi tumpukan sampah yang memalukan di pinggir jalan. Rania sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia menangis histeris, terduduk di antara tumpukan barang mereka di trotoar. Riasan mahalnya luntur oleh air mata, rambutnya yang tertata rapi kini acak-acakan. Ia tidak lagi terlihat seperti ratu yang menang. Ia terlihat seperti pengungsi yang kehilangan segalanya. Ini semua salahmu,
pekiknya pada Bram, menunjuk suaminya dengan jari gemetar. Kamu bilang semuanya sudah beres. Kamu bilang rumah ini aman. Kamu pembohong. Bagaimana aku bisa tahu dia akan melakukan hal gila seperti ini? Balas Bram, suaranya sama putus asanya. Aku pikir dia sudah menyerah. Menyerah? Wanita seperti dia tidak pernah menyerah, jerit Rania. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kita. Dan kamu begitu bodoh sampai masuk ke dalam perangkapnya. Pertengkaran mereka menjadi tontonan utama bagi para tetangga. Tuduhan dan makian dilontarkan. Cinta sejati yang mereka agung-agungkan beberapa hari lalu kini menguap di tengah panasnya aspal dan dinginnya kenyataan. Mereka tidak lagi melihat pasangan yang sempurna. Mereka melihat dua orang asing yang terikat oleh kesalahan yang sama. Proses pengosongan berlangsung selama hampir 3 jam. Saat selesai, rumah itu kembali sunyi. Pintu dan jendelanya ditutup rapat, dan sebuah papan pengumuman kecil dipasang di gerbangnya. Properti ini di bawah pengawasan Bank Abadi Jaya. Dilarang masuk. Bram dan Rania ditinggalkan begitu saja di luar gerbang. Berdiri di antara puing-puing kehidupan baru mereka. Ponsel Bram bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu temannya yang tadi malam ikut berpesta. Isinya adalah sebuah tautan video. Video pengusiran mereka yang direkam oleh tetangga dan kini sudah mulai menyebar. Rasa malu yang dirasakan Bram begitu luar biasa, hingga ia merasa ingin bumi menelannya hidup-hidup. Dari istana yang megah ke trotoar jalanan dalam satu pagi. Dari pasangan yang dikagumi menjadi bahan tertawaan dalam hitungan jam. Ini lebih buruk dari sekadar kehilangan rumah. Ini adalah penghancuran total harga diri dan reputasinya. Ia menatap Rania yang masih terisak-isak. Wajah cantik yang dulu membuatnya tergila-gila kini tampak bengkak dan jelek. Mimpi indahnya telah berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Ia kemudian menatap rumah yang kini tertutup rapat baginya. Di balik dinding itu, ia bisa merasakan seringai kemenangan Arini, meskipun wanita itu tidak ada di sana. Arini tidak hanya menceraikannya. Arini tidak hanya mengambil kembali hartanya. Arini telah memastikan bahwa Bram dan wanita pilihannya tidak akan pernah bisa menikmati hasil pengkhianatan mereka. Ia telah membakar istana mereka hingga rata dengan tanah, dan meninggalkan mereka tanpa apa-apa selain abu dan rasa malu. Matahari yang tadinya terasa hangat dan bersahabat kini terasa seperti musuh. Sinarnya yang terik memanggang aspal, menciptakan uap panas yang naik dan membuat udara terasa menyesakan. Pertunjukan telah usai. Para tetangga yang tadinya menonton dengan penuh minat kini telah kembali ke dalam rumah mereka yang sejuk, mungkin sedang asyik membahas tragedi keluarga Wicaksono di meja makan mereka. Truk pengangkut barang bekas yang dipanggil Bram akhirnya datang. Sebuah kendaraan tua yang berkarat di sana-sini, sama sekali tidak sepadan dengan perabotan mewah yang akan diangkutnya. 2 orang pria kurus dengan kaos kotor turun dari truk. Salah satunya, yang lebih tua, menghampiri Bram dengan tatapan menilai. Jadi, ini semua yang mau dijual, Pak? Tanyanya sambil mengunyah permen karet, matanya memindai tumpukan barang yang menggunung itu. Bram menelan ludah. Rasa malunya terasa seperti empedu di tenggorokan. Iya, semuanya. Pria itu berjalan mengelilingi tumpukan itu, menendang kaki sofa dengan ujung sepatunya, mengetuk-ngetuk permukaan meja makan kayu solid dengan buku jarinya. Barangnya bagus-bagus, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Lalu ia kembali menatap Bram. Saya ambil semua 15 juta. Apa? Pekik Bram, matanya melotot tidak percaya. 15 juta? Sofa ini saja harganya 80 juta. Dan tempat tidur itu, meja makan, semuanya furnitur impor. Totalnya hampir 500 miliar. Pria itu tertawa kecil, sebuah tawa yang meremehkan. Itu kan harga barunya di toko, Pak. Pakai AC, pelayannya ramah. Ini di pinggir jalan, kena debu, kena panas. Saya juga harus bayar orang dan bensin untuk angkut ini semua. 15 juta, ambil atau tinggalkan. Saya masih banyak kerjaan lain. Bram ingin sekali berteriak, meninju wajah angkuh pria itu. Tapi ia tidak punya pilihan. Malam akan segera tiba. Mereka tidak mungkin tidur di jalanan bersama tumpukan perabotan ini. Uang di dompetnya dan Rania jika digabungkan tidak akan cukup untuk menyewa hotel yang layak bahkan untuk 1 malam. Dengan hati yang hancur dan harga diri yang terkoyak,
Bram mengangguk lemah. Baiklah. Ambil. Rania, yang sejak tadi hanya diam dengan tatapan kosong, menjerit saat mendengar keputusan itu. Tidak, Bram. Jangan. Itu barang-barang kita. Lalu kita harus bagaimana, Rania? Balas Bram, amarah dan keputusasaannya akhirnya meledak. Kita mau tidur di mana malam ini? Di atas sofa ini? Kita butuh uang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Mengerti? Rania terdiam, terguncang oleh bentakan Bram. Ia menatap suaminya seolah baru pertama kali melihatnya. Pria gagah dan kaya yang ia nikahi telah lenyap, digantikan oleh sosok pria kalah yang putus asa. Proses pengangkutan barang terasa seperti prosesi pemakaman. Bram dan Rania hanya bisa menonton dalam diam saat harta benda mereka, simbol kehidupan mewah yang mereka impikan, diangkat dan dilempar begitu saja ke atas bak truk yang kotor. Setelah semua barang terangkut, pria itu menyerahkan segepok uang tunai lusuh ke tangan Bram, lalu pergi begitu saja, meninggalkan debu dan kekosongan. Kini yang tersisa hanyalah beberapa koper dan tas berisi pakaian yang berhasil mereka selamatkan. Jalanan di depan bekas rumah mereka terasa begitu lengang dan asing. Mereka benar-benar sendirian. Kita harus menelepon seseorang, bisik Rania, suaranya parau. Orang tuaku. Mereka pasti mau menolong. Dengan sisa harapan, Rania menekan nomor ibunya. Panggilan itu tersambung. Halo, Bu. Sapanya dengan suara bergetar. Hening sejenak di seberang sana. Lalu, suara ibunya terdengar, dingin dan tajam. Jangan telepon ke sini lagi, Rania. Ayahmu sangat marah. Video pengusiranmu sudah tersebar di seluruh grup keluarga besar. Kamu sudah mempermalukan kami semua. Jangan bawa masalahmu ke rumah ini. Kle. Panggilan diputus. Rania menatap layar ponselnya dengan nanar. Air mata yang ia kira sudah kering, kembali mengalir. Ibunya sendiri telah membuangnya. Bagaimana? Tanya Bram, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya dari ekspresi wajah Rania. Rania tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya sambil terisak. Sialan, umpat Bram. Ia kemudian mencoba peruntungannya. Ia menelepon orang tuanya. Ayahnya yang mengangkat. Tidak ada sapaan hangat, hanya ceramah panjang yang menusuk. Tentang bagaimana Bram telah membuang wanita baik seperti Arini demi perempuan tidak jelas. Tentang bagaimana perbuatan Bram telah mencoreng nama baik keluarga. Ayahnya tidak menawarkan bantuan, hanya nasihat pahit. Kamu sudah dewasa, Bramantio. Kamu yang membuat kekacauan ini, kamu sendiri yang harus membereskannya. Satu persatu, mereka mencoba menghubungi teman-teman mereka. Teman-teman yang 2 hari lalu berpesta di kolam renang mereka. Jawabannya selalu sama. Beberapa tidak mengangkat telepon. Yang lain memberikan alasan yang dibuat-buat. Wah, maaf, bro. Rumahku lagi penuh, ada mertua datang dari kampung. Atau, aduh, Ran, apartemenku kecil sekali, tidak akan muat. Maaf ya. Dinding-dinding mulai merapat. Dunia yang mereka kenal, dunia yang penuh dengan senyum dan pujian, kini telah menutup pintunya rapat-rapat. Mereka menjadi paria, orang buangan yang dijauhi karena kemalangan mereka menular. Malam mulai turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi 2 sosok menyedihkan yang duduk di halte bus bersama koper-koper mereka. Uang 15 juta di saku Bram terasa begitu sedikit. Ia tahu ia harus menghematnya. Ia membuka aplikasi pemesanan hotel di ponselnya, mengurutkan dari harga termurah. Nama-nama hotel yang muncul adalah nama-nama yang belum pernah ia dengar, terletak di ganggang sempit dan kawasan kumuh di pinggir kota. Setelah memesan taksi online, mereka akhirnya tiba di tujuan. Sebuah bangunan tua 3 lantai dengan cat yang sudah mengelupas. Papan nama, Motel Melati, menyala remang-remang, beberapa hurufnya sudah mati. Udara di lobi terasa pengap, campuran antara bau asap rokok, kamper, dan sesuatu yang lembab dan tidak terdefinisi. Resepsionisnya adalah seorang pria tua yang menatap mereka dengan curiga dari balik meja yang berantakan. Setelah membayar untuk 1 malam dan memberikan kartu identitas, mereka diberi sebuah kunci kamar bernomor 302. Tidak ada lift.
Mereka harus menyeret koper-koper berat mereka menaiki tangga yang sempit dan berdebu. Saat Bram membuka pintu kamar 302, Rania terkesiap ngeri. Ruangan itu kecil dan menyedihkan. Hanya ada satu tempat tidur dengan sprei kusam yang warnanya sudah pudar, dan memiliki beberapa noda yang mencurigakan. Sebuah lemari kayu tua berdiri di sudut, pintunya sedikit miring. Kipas angin di langit-langit berputar dengan malas, mengeluarkan suara berderit yang konstan. Kamar mandinya bahkan lebih buruk. Lantainya berlumut dan ada bau tidak sedap yang berasal dari lubang pembuangan. Ini adalah neraka. Sebuah antitesis dari semua yang mereka miliki pagi tadi. Rania melemparkan tasnya ke lantai. "Aku tidak mau di sini," katanya dengan suara bergetar. "Tempat ini menjijikkan." "Lalu kamu mau di mana?" sentak Bram, kesabarannya sudah habis. "Di Ritz-Carlton? Kita tidak punya uang. Rania, inilah hidup kita sekarang. Biasakan dirimu." "Hidup kita? Ini bukan hidup yang kamu janjikan padaku," jerit Rania, amarahnya meledak. "Kamu berjanji akan memberiku segalanya. Kemewahan, kenyamanan. Tapi lihat sekarang kita di mana. Di kandang tikus ini. Ini semua karena kamu terlalu bodoh dan ceroboh." "Aku?" raung Bram, maju selangkah mendekati Rania, matanya memerah. "Aku yang bodoh? Siapa yang terus-menerus merengek minta pernikahan mewah yang menghabiskan seluruh tabunganku? Siapa yang sudah merencanakan renovasi ratusan juta padahal kita baru 3 hari di sana? Kamu yang serakah. Kamu yang materialistis. Setidaknya aku tidak sebodoh kamu sampai tidak tahu kalau rumah itu bukan milikmu," balas Rania, kata-katanya setajam pisau. "Bagaimana bisa seorang pria tidak tahu status aset sebesar itu? Kamu payah, Bram. Benar-benar pria gagal." Kata gagal itu menghantam Bram lebih keras dari tamparan. Seluruh rasa frustrasi, malu, dan amarahnya memuncak. "Kamu tahu? Seharusnya aku tidak pernah meninggalkan Arini," desisnya, kata-kata paling kejam akhirnya keluar dari mulutnya. Dia memang membosankan, tapi dia pintar. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. "Seharusnya aku tidak pernah bertemu dengan wanita sepertimu." Wajah Rania memucat, lalu memerah karena amarah. Ia mengangkat tangannya dan menampar wajah Bram sekuat tenaga. Plak! Suara tamparan itu menggema di ruangan sempit itu, lebih keras dari suara kipas angin yang berderit. Hening. Mereka hanya berdiri saling menatap, napas mereka terengah-engah, dada mereka naik turun. Tidak ada lagi cinta di mata mereka. Yang ada hanya kebencian murni dan penyesalan yang mendalam. Mereka telah menghancurkan hidup orang lain untuk bisa bersama, dan kini, mereka justru saling menghancurkan satu sama lain. Bram tidak membalas. Ia hanya memegangi pipinya yang terasa panas, lalu berbalik dan duduk di tepi tempat tidur yang keras. Rania mundur ke sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri seolah kedinginan. Malam pertama mereka setelah terusir dari surga dihabiskan dalam keheningan yang memekakan, terperangkap di sebuah kamar motel kumuh, terjebak bersama orang yang paling mereka benci saat ini, pasangan mereka sendiri. Suara lalu lintas dari jalanan di luar terdengar seperti menertawakan mereka, dua jiwa malang yang telah menjual segalanya hanya untuk berakhir di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Jauh dari bau apak dan keputusasaan motel melati, pagi di apartemen Arini dimulai dengan aroma kopi Arabica segar yang baru digiling. Sinar matahari pagi yang lembut menyaring masuk melalui jendela kaca yang besar, menerangi ruangan yang tertata rapi dengan gaya minimalis yang hangat. Tanaman hijau di setiap sudut memberikan sentuhan kehidupan, dan rak-rak buku yang penuh menunjukkan pikiran yang aktif. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tetapi setiap barang dipilih dengan cermat, menciptakan suasana damai dan tentram. Ini adalah tempat perlindungan yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Arini duduk di balkon kecilnya, mengenakan pakaian yoga yang nyaman. Di hadapannya, di atas sebuah meja kecil, ada secangkir kopi hitam panas dan sebuah tablet. Ia baru saja menyelesaikan sesi meditasinya. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah belajar untuk menemukan ketenangan di dalam dirinya sendiri, bukan dari validasi orang lain atau dari harta benda. Ia menyeruput kopinya perlahan, matanya menatap hamparan gedung-gedung kota yang mulai terbangun. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa utuh.
Sebuah notifikasi pesan masuk berbunyi pelan dari tabletnya. Dari Dita. Isinya singkat, "Pagi, Ratu. Sarapanmu sudah datang. Awas kopimu tumpah." Di bawahnya, tersemat sebuah tautan video. Arini tersenyum kecil. Ia sudah menduganya. Dengan jari yang mantap, ia mengetuk tautan itu. Layar tabletnya langsung menampilkan pemandangan yang sangat ia kenal. Halaman depan rumah lamanya. Video itu direkam dari seberang jalan, sedikit bergoyang, khas rekaman ponsel amatir. Namun, gambarnya cukup jelas untuk menangkap semua drama yang terjadi. Ia melihat Bram yang panik, wajahnya pucat pasi. Ia melihat Rania yang histeris, berteriak-teriak seperti orang gila. Ia melihat perabotan mereka, bekas perabotannya, diangkut keluar satu persatu dan dilempar ke pinggir jalan seperti sampah. Ia mendengar makian dan tuduhan yang mereka lontarkan satu sama lain, suara mereka yang melengking terdengar jelas meskipun dari kejauhan. Puncak video itu adalah saat Rania terduduk menangis di trotoar, sebuah pemandangan yang begitu kontras dengan senyum kemenangannya di foto pernikahan. Arini menonton video berdurasi 5 menit itu sampai selesai. Ia tidak tertawa. Ia tidak bersorak. Reaksinya jauh lebih tenang dan lebih dalam dari itu. Setelah video berakhir, ia meletakkan tabletnya. Ia mengangkat cangkir kopinya dengan kedua tangan, merasakan kehangatannya merambat ke jemarinya. Ia menyesapnya sekali lagi, lalu menghela napas panjang dan dalam. Rasanya seperti sebuah beban seberat gunung yang selama ini menekan dadanya tiba-tiba terangkat dan lenyap menjadi udara. Itu bukan perasaan bahagia yang meledak-ledak. Itu adalah perasaan lega. Perasaan keadilan. Perasaan penutupan. Ia tidak menikmati penderitaan mereka, tetapi ia menikmati konsekuensi yang mereka terima. Itu adalah buah yang mereka petik dari pohon beracun yang mereka tanam sendiri. Dengan senyum yang tenang dan puas, ia menghabiskan kopinya hingga tetes terakhir. 1 jam kemudian, Arini sudah berada di lokasi yang berbeda. Ia mengenakan celana jeans, kaos, sepatu bot, dan sebuah helm proyek berwarna putih. Ia berdiri di dalam sebuah ruko 2 lantai yang masih kosong dan berdebu. Dindingnya masih berupa semen telanjang, dan kabel-kabel menjuntai dari langit-langit. Ini adalah kanvas kosongnya. Jadi, untuk dinding di bagian depan, saya mau kita bongkar total, kata Arini kepada mandor proyek, suaranya penuh percaya diri dan antusiasme. Saya mau pasang fasad kaca penuh, dari lantai sampai langit-langit, agar cahaya alami bisa masuk sebanyak mungkin. Lantai bawah akan menjadi butik, konsepnya terbuka dan modern. Lantai atas akan menjadi studio saya. Sang mandor mengangguk-angguk. Siap, Bu Arini. Konsep yang bagus. Untuk tata letak di dalam, sudah ada gambarnya. Sudah, kata Arini sambil membuka gulungan besar kertas cetak biru di atas sebuah meja darurat. Lihat, area kasir di sini, ruang ganti di sudut sana dengan pencahayaan khusus. Untuk studio di atas, saya mau ada satu dinding yang sengaja tidak diplester, hanya batu bata ekspos untuk memberikan kesan industrial. Ia menghabiskan sepanjang pagi di sana, berdiskusi dengan para pekerja, memeriksa kualitas material, dan memastikan visinya dapat terwujud dengan sempurna. Ia bergerak dengan lincah, otaknya bekerja dengan cepat. Disinilah ia merasa paling hidup. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang arsitek, seorang kreator, seorang pembangun. Uang hasil penjualan rumah itu tidak ia gunakan untuk berfoya-foya. Ia menginvestasikannya kembali ke dalam dirinya, ke dalam mimpinya. Ini adalah balas dendam terbaik. Bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan membangun sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih berarti. Sore harinya, saat kembali ke apartemennya, Arini merasa lelah namun sangat puas. Ia berdiri di balkonnya lagi, menatap matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Pikirannya melayang pada kejadian pagi tadi. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Mungkin tindakannya terkesan kejam bagi sebagian orang, tetapi baginya itu adalah sebuah keharusan. Ia teringat sebuah malam, sekitar setahun sebelum perceraian. Ia dengan semangat menunjukkan pada Bram sebuah brosur kompetisi desain arsitektur tingkat nasional. Aku mau ikut ini, Mas, katanya penuh harap. Ini impianku sejak kuliah.
Bram saat itu hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada laptopnya. Untuk apa? Kamu sudah punya segalanya. Urus saja rumah. Pekerjaanku sudah lebih dari cukup untuk kita berdua. Jangan aneh-aneh. Penolakan dingin itu memadamkan apinya. Sejak saat itu, ia mulai memendam mimpinya, menguburnya di bawah tugas-tugas domestik dan upaya sia-sia untuk menyenangkan suaminya. Bram tidak hanya berselingkuh. Ia secara perlahan telah mencoba memadamkan cahaya di dalam diri Arini, meremehkan ambisinya agar ia tetap menjadi satelit yang berputar di orbitnya. Pengusiran itu, penjualan rumah itu, bukan hanya tentang balas dendam atas perselingkuhan. Itu adalah deklarasi kemerdekaannya. Itu adalah caranya merebut kembali semua yang telah coba direnggut darinya. Harga dirinya, mimpinya, dan masa depannya. Rumah itu adalah simbol terakhir dari kehidupan lamanya, dan ia harus menghancurkannya untuk bisa membangun yang baru. Saat itulah ponselnya berdering. Nama ibunya muncul di layar. Arini tersenyum dan mengangkatnya. Halo, Bu. Arini, nak, kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Suara ibunya terdengar cemas. Aku baik-baik saja, Bu. Sangat baik. Kenapa? Ibunya ragu sejenak. Tadi siang, Bram dan wanita itu datang ke sini. Ke rumah ibu. Jantung Arini berhenti berdetak sesaat, tapi ia tetap tenang. Oh ya? Apa yang mereka lakukan? Mereka terlihat kacau sekali, nak. Pakaian mereka kotor, wajah mereka kuyu. Mereka mencarimu. Mereka memohon-mohon pada ibu untuk memberitahu di mana kamu tinggal. Tentu saja ibu tidak memberitahu mereka apa-apa. Ibu usir mereka. Arini menarik napas lega. Terima kasih, Bu. Ibu melakukan hal yang benar. Tapi ibu kasihan juga melihat mereka, nak. Terutama Bram, dia terlihat hancur. Potong Arini, nadanya tetap tenang. Biarkan saja, Bu. Mereka sedang menuai apa yang mereka tanam. Hening sejenak di telepon. Ibunya sepertinya mengerti. Jaga dirimu baik-baik ya, nak. Pasti, Bu. Setelah menutup telepon, Arini kembali menatap Cakrawala. Jadi, perburuan telah dimulai. Mereka mencarinya, mungkin untuk meminta pertanggungjawaban, atau lebih mungkin, untuk memohon belas kasihan. Ia tahu mereka akan menemukannya pada akhirnya. Kota ini tidak cukup besar. Tapi itu tidak masalah. Ia tidak bersembunyi karena takut. Ia bersembunyi untuk memberi mereka waktu agar benar-benar merasakan keputusasaan. Agar mereka sampai pada titik terendah mereka. Ia tersenyum tipis. Biarkan mereka mencari, bisiknya pada angin senja. Mereka akan menemukanku, tapi hanya saat aku sudah siap. Dan saat itu tiba, pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Hari-hari di motel Melati berlalu bukan sebagai satuan waktu, melainkan sebagai siklus penderitaan yang tak berujung. Pagi datang bukan dengan harapan, melainkan dengan kesadaran menyakitkan bahwa mereka masih terperangkap di neraka yang sama. Kamar sempit itu telah menjadi penjara mereka, dan keheningan di antara Bram dan Rania terasa lebih berat dan lebih menyesakan daripada udara pengap di dalamnya. Mereka bergerak di sekitar satu sama lain seperti dua hewan liar yang dipaksa berbagi kandang yang terlalu kecil. Setiap lirikan adalah percikan permusuhan, setiap helaan napas adalah tuduhan. Uang hasil penjualan perabotan mereka menipis dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap hari, resepsionis motel mengetuk pintu untuk menagih biaya sewa harian, sebuah pengingat konstan akan status mereka yang genting. Makanan mereka kini terdiri dari mie instan yang diseduh dengan air panas dari dispenser di lorong, atau sesekali nasi bungkus murah dari warung di seberang jalan, yang mereka makan dalam diam di atas tempat tidur mereka yang bernoda. Kemewahan masa lalu, steak, sampanye, makan malam di restoran mahal, terasa seperti adegan dari film tentang kehidupan orang lain. Penampilan fisik mereka adalah cerminan dari kejatuhan mereka. Kemeja-kemeja mahal Bram kini kusut dan kotor, karena tidak pernah disetrika. Gaun-gaun indah Rania, yang dulu ia kenakan untuk memikat Bram, kini teronggok lemas di dalam koper, tidak cocok untuk kehidupan mereka yang sekarang. Rania, yang dulu tidak akan pernah keluar rumah tanpa riasan sempurna, kini tidak peduli lagi. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat,
Rambutnya yang dulu berkilau kini lepek dan kusam, dan kulitnya yang terawat kehilangan cahayanya. Mereka tidak lagi tampak seperti pasangan kaya dan sukses. Mereka tampak seperti orang-orang yang kalah, ditandai oleh stempel kegagalan yang tak terlihat namun dirasakan oleh semua orang. Setelah seminggu hidup dalam limbo yang menyiksa, Bram tahu ia harus melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Hanya ada satu jalan keluar, satu nama yang terus berputar di kepalanya seperti mantra terkutuk, Arini. Kita harus menemukannya, kata Bram pada suatu pagi, memecah keheningan yang sudah berlangsung berjam-jam. Rania, yang sedang menatap langit-langit kamar yang retak, menoleh dengan tatapan kosong. Untuk apa? Memohon padanya? Dia tidak akan menolong kita, Bram. Dia membenci kita. Dia satu-satunya harapan kita. Bentak Bram, rasa putus asa membuatnya frustrasi. Setidaknya kita harus mencoba. Apa kamu lebih suka membusuk di tempat ini? Perburuan mereka pun dimulai. Sebuah perjalanan putus asa menyusuri jejak dingin yang ditinggalkan Arini. Tujuan pertama Bram adalah kantor lama Arini, sebuah firma arsitektur ternama di pusat kota. Dengan mengenakan kemejanya yang paling rapi, meskipun tetap terlihat lusuh, ia melangkah masuk ke lobi yang familiar. Resepsionis yang dulu selalu menyapanya dengan ramah kini, menatapnya dengan ekspresi dingin yang aneh. Saya ingin bertemu dengan Arini Dwayani, kata Bram, mencoba terdengar biasa saja. Resepsionis itu mengangkat alis. Ibu Arini sudah mengundurkan diri sebulan yang lalu, Pak. Jantung Bram mencelos. Mengundurkan diri? Apa Anda tahu kemana dia pindah? Atau di mana alamat barunya? Maaf, Pak. Kami tidak berhak memberikan informasi pribadi mantan karyawan. Saat Bram hendak memprotes, salah satu kolega lama Arini, seorang pria bernama Rian, kebetulan lewat. Rian melihat Bram dan ekspresinya langsung berubah menjadi cemoohan yang nyaris tidak disembunyikan. Oh, lihat siapa yang datang. Tuan Wicaksono, kata Rian sinis. Ada apa? Mau mengundang kami ke pesta lagi di rumah curian? Beberapa karyawan lain yang mendengar itu tertawa kecil. Wajah Bram memerah karena malu dan marah. Itu bukan urusanmu. Aku hanya perlu bicara dengan Arini. Dia tidak ada di sini. Dan kalaupun aku tahu di mana dia, aku tidak akan pernah memberitahumu. Desis Rian, lalu berjalan pergi, meninggalkan Bram yang berdiri membeku di tengah lobi, menjadi tontonan bisu bagi semua orang. Ia keluar dari gedung itu dengan perasaan terhina yang luar biasa. Arini tidak hanya memutusnya dari kehidupannya, tetapi juga telah meracuni reputasinya di kalangan orang-orang yang dulu menghormatinya. Sementara itu, Rania mencoba jalur yang berbeda. Ia menghubungi Dita, sahabat Arini. Setelah beberapa kali panggilannya ditolak, Dita akhirnya mengirim pesan singkat, temui aku di kafe Taman Kota. Jam 3. Datang sendiri. Dengan sedikit harapan, Rania pergi ke pertemuan itu. Dita sudah duduk di sana, menunggunya dengan segelas es teh di depannya. Wajahnya keras seperti batu. Aku tahu kenapa kamu mencariku, kata Dita tanpa basa-basi. Dan jawabannya tidak. Dita, tolong, mohon Rania, menyingkirkan harga dirinya. Aku hanya ingin tahu di mana dia. Aku perlu bicara dengannya, menjelaskan semuanya. Dita tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. Menjelaskan? Menjelaskan apa? Rania? Bagaimana kamu tidur dengan suami sahabatmu sendiri? Bagaimana kamu menikmati rumah yang dia bangun dengan keringatnya? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Yang ada hanyalah konsekuensi. Kamu tidak mengerti. Kami menderita. Kami kehilangan segalanya, isak Rania. Bagus, kata Dita dengan dingin. Itu namanya keadilan. Arini juga menderita, tapi dia sendirian. Setidaknya kalian bisa saling menemani dalam penderitaan kalian. Sekarang, kalau tidak ada lagi, aku permisi. Melihat wajahmu membuatku mual. Dita berdiri, meletakkan beberapa lembar uang di meja, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Setiap pintu yang mereka ketuk tertutup di depan wajah mereka. Setiap orang yang mereka hubungi seolah telah membangun benteng untuk melindungi Arini dari mereka. Mereka benar-benar terisolasi, terperangkap dalam gelembung kesengsaraan mereka sendiri.
Uang mereka akhirnya benar-benar habis. Pada hari ke-15, mereka diusir dari Motel Melati karena tidak bisa membayar sewa. Kini, mereka benar-benar menjadi gelandangan. Siang hari mereka habiskan dengan berkeliaran tanpa tujuan di pusat perbelanjaan, menikmati pendingin udara gratis dan mencoba terlihat normal. Malam hari adalah yang terburuk. Mereka tidur di mana saja mereka bisa menemukan tempat. Kursi di taman kota, emperan toko yang sudah tutup, atau stasiun kereta yang buka 24 jam. Rasa lapar menjadi teman akrab mereka. Kebanggaan mereka telah terkikis habis, digantikan oleh kebutuhan primitif untuk bertahan hidup. Suatu malam, Bram melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ia mengais-ngais tempat sampah di belakang sebuah restoran cepat saji, mencari sisa makanan yang masih layak makan. Rania hanya bisa melihat dari kejauhan, menangis dalam diam. Pria yang ia puja, yang ia rebut dari wanita lain, karena ia pikir pria itu adalah tiket menuju kehidupan yang lebih baik, kini adalah seorang pemulung. Di titik terendah mereka, saat duduk di sebuah bangku taman yang dingin di tengah malam, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Bram. Sebuah ingatan samar dari masa lalu. Butik, gumamnya. Rania menatapnya, tidak mengerti. Apa? Arini. Dia selalu bermimpi ingin punya butik. Sebuah toko yang menjual barang-barang desain, sekaligus menjadi studio arsitekturnya, kata Bram, matanya tiba-tiba berbinar dengan secercah harapan. Dia pernah bilang, kalau dia punya uang, itu hal pertama yang akan dia lakukan. Itu adalah sebuah kemungkinan yang sangat kecil, sebuah tembakan di dalam kegelapan. Tapi itu adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Keesokan harinya, dengan sisa tenaga yang mereka punya, mereka memulai pencarian terakhir mereka. Mereka tidak lagi mencari Arini di rumah teman atau kantor lama. Mereka mencarinya di distrik-distrik komersial, di area ruko-ruko baru, mencari tanda-tanda adanya bisnis baru yang sesuai dengan deskripsi itu. Mereka berjalan kaki berkilo-kilometer, bertanya pada setiap agen properti dan penjaga keamanan yang mereka temui. Sebagian besar hanya menggelengkan kepala. Namun, keberuntungan akhirnya berpihak pada mereka. Seorang pemasok bahan bangunan yang kebetulan pernah bekerja di proyek rumah Arini, yang Bram temui di sebuah depo material, mengenali fotonya. "Oh, Ibu Arini," kata pria itu. "Saya ingat. Arsitek yang hebat. Saya dengar dia sedang membangun sesuatu di kawasan bisnis baru di Jalan Sudirman. Katanya mau buka toko desain atau semacamnya. Proyeknya cukup besar, setahu saya." Jantung Bram dan Rania berdebar kencang. Mereka mendapatkan sebuah alamat, sebuah tujuan. Dengan menggunakan sisa uang terakhir yang mereka miliki dari hasil mengamen seadanya, mereka naik angkutan kota menuju Jalan Sudirman, menuju harapan terakhir mereka untuk keselamatan, atau mungkin, menuju konfrontasi terakhir mereka dengan sang arsitek dari kehancuran mereka. Kawasan bisnis di Jalan Sudirman terasa seperti dunia lain. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah matahari sore, mobil-mobil mewah meluncur mulus di jalanan yang lebar, dan orang-orang berjalan dengan langkah cepat dan tujuan yang jelas. Di tengah kemewahan dan kesibukan itu, Bram dan Rania tampak sangat tidak pada tempatnya. Pakaian mereka yang kotor dan kusut, wajah mereka yang lelah dan putus asa, serta aura kekalahan yang mengelilingi mereka membuat mereka menjadi anomali yang mencolok. Orang-orang yang berpapasan dengan mereka secara naluriah menjaga jarak. Mereka berjalan menyusuri deretan ruko-ruko baru yang modern. Jantung mereka berdebar-debar karena campuran antara harapan dan ketakutan. Dan kemudian, mereka melihatnya. Sebuah ruko di sudut jalan, 2 lantai, dengan fasad kaca yang hampir selesai dipasang. Di atasnya, terpasang sebuah papan nama yang elegan dan minimalis, dengan huruf-huruf timbul berwarna perak yang berkilau. ARINI, Design Lifestyle. Napas mereka tercekat. Jadi ini benar? Ini bukan hanya mimpi. Arini tidak hanya menjual rumah mereka. Ia telah menggunakan uang itu untuk mewujudkan impiannya. Impian yang dulu sering Bram remehkan. Dengan langkah ragu, mereka mendekat. Bagian dalam ruko itu masih dalam tahap penyelesaian akhir. Debu konstruksi masih terlihat di lantai, dan beberapa pekerja sedang memasang lampu sorot di langit-langit. Di tengah-tengah semua itu, berdirilah Arini. Punggungnya menghadap mereka. Ia mengenakan helm proyek putih, memegang sebuah cetak biru,
dan sedang berbicara dengan penuh semangat kepada mandornya, menunjuk ke sebuah dinding. Cahaya matahari sore yang masuk melalui kaca depan menyinari sosoknya, menciptakan siluet yang kuat dan berwibawa. Ia tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan oleh mandornya, sebuah tawa yang lepas dan tulus. Tawa yang sudah lama tidak pernah Bram dengar. Pemandangan itu, pemandangan Arini yang begitu hidup, begitu bersemangat, begitu sukses di tengah puing-puing kehidupan mereka, adalah sebuah tamparan yang lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia tidak hanya bertahan hidup tanpa mereka, ia berkembang pesat. Rasa iri dan benci yang tajam menusuk hati Rania. Sementara ia harus tidur di jalanan, wanita ini sedang membangun istananya sendiri. Bram, di sisi lain, merasakan campuran emosi yang rumit, penyesalan yang mendalam, rasa kagum yang enggan ia akui, dan yang paling dominan, rasa putus asa yang luar biasa. Wanita ini adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka berdiri di luar selama beberapa menit, membeku, tidak mampu bergerak. Harga diri mereka yang tersisa berteriak agar mereka berbalik dan pergi. Tetapi perut mereka yang lapar dan kaki mereka yang lelah menjeritkan hal yang sebaliknya. Akhirnya, keputusasaan menang. Kita harus melakukannya, bisik Bram, lebih pada dirinya sendiri. Ia mendorong pintu kaca yang belum terpasang sempurna, yang menimbulkan suara berderit. Suara itu cukup untuk membuat semua aktivitas di dalam berhenti. Para pekerja menoleh. Sang mandor menoleh. Dan akhirnya, Arini pun berbalik. Saat matanya bertemu dengan mata Bram dan Rania, senyum di wajahnya lenyap seketika. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, kemarahan, atau bahkan kebencian. Wajahnya menjadi sebuah topeng yang tenang dan kosong. Matanya dingin seperti es. Seolah ia sedang melihat dua orang asing yang tidak berarti. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Para pekerja saling berpandangan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Arini tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya terus menatap mereka, menunggu. Bram menelan ludah, mencoba menemukan suaranya. Ia telah menyiapkan pidato di kepalanya, sebuah permohonan yang penuh penyesalan. Tapi saat menatap mata dingin Arini, semua kata-kata itu lenyap. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan insting untuk bertahan hidup. Dan kemudian, mereka melakukan hal yang tak terbayangkan. Bram maju selangkah, lalu lututnya lemas dan ia jatuh berlutut di lantai beton yang berdebu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar. Melihat itu, Rania, setelah ragu sesaat, ikut menjatuhkan dirinya di samping Bram. Ia juga bersujud, isak tangisnya mulai terdengar, memecah keheningan. Sang manajer senior yang angkuh dan sang primadona yang sombong kini bersujud seperti pengemis di hadapan wanita yang telah mereka hancurkan. Para pekerja di sekitar mereka ternganga, benar-benar syok melihat pemandangan yang surreal itu. Arini, tolong, maafkan aku. Suara Bram keluar sebagai gumaman yang teredam oleh isak tangis. Aku salah. Rin, aku benar-benar salah. Aku dibutakan. Aku bodoh. Aku menyesal, demi Tuhan aku menyesal. Tolong kami, Arini, sambung Rania, wajahnya sudah basah oleh air mata dan kotor oleh debu. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami sudah 3 hari tidur di jalanan. Kami lapar. Tolong, beri kami sedikit belas kasihan. Sedikit uang untuk makan, atau tempat untuk berteduh malam ini saja. Kami mohon. Permohonan mereka yang putus asa menggema di ruangan yang setengah jadi itu. Mereka menangis, memohon, merendahkan diri mereka sepenuhnya. Bram bahkan mencoba menyalahkan Rania secara halus. Aku tersesat, Rin. Dia membuatku melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi sekarang aku sadar. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Rania melirik Bram dengan tajam mendengar itu, tetapi ia terlalu putus asa untuk berdebat. Ia hanya terus menangis dan memohon. Selama itu semua, Arini hanya berdiri diam. Seperti patung pualam. Ia membiarkan mereka mengeluarkan semua drama mereka. Ia membiarkan mereka merendahkan diri mereka sampai ke titik terendah. Ia membiarkan para pekerjanya melihat dengan jelas betapa menyedihkannya dua orang ini. Ketika isak tangis mereka mulai mereda, hanya menyisakan napas yang terengah-engah, Arini akhirnya bergerak. Ia melangkah maju perlahan,
sepatu botnya menimbulkan suara pelan di lantai yang berdebu. Ia berhenti tepat di depan mereka, menatap rendah pada dua sosok yang bersujud di kakinya. Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan mereka. Bram dan Rania mengangkat kepala mereka dengan penuh harap, mata mereka yang sembab mencari secercah pengampunan di wajah Arini. Tapi mereka tidak menemukannya. Yang mereka temukan hanyalah kekosongan yang dingin. Arini tidak menatap mereka. Ia menatap lurus ke arah mandornya yang berdiri membeku di belakang mereka. Suaranya, ketika akhirnya keluar, terdengar sangat tenang, sangat jelas, dan sangat mematikan. "Pak Mandor," katanya dengan nada biasa, seolah sedang meminta tambahan semen. "Tolong panggilkan polisi." Bram dan Rania membeku. Harapan di mata mereka langsung padam, digantikan oleh kengerian dan ketidakpercayaan. Sang mandor tampak bingung. "Polisi, Bu? Untuk apa?" Arini akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Bram dan Rania. Senyum tipis yang sama sekali tidak ramah tersungging di bibirnya. "Bilang saja," lanjutnya, matanya tidak pernah meninggalkan wajah mereka yang pucat pasi, ada gelandangan yang masuk tanpa izin ke properti pribadi dan mengganggu pekerjaan. Gelandangan. Kata itu menghantam mereka seperti sambaran petir. Ia tidak lagi menganggap mereka sebagai mantan suaminya atau selingkuhannya. Di matanya, mereka tidak lebih dari sampah masyarakat. Pengemis tak bernama yang mengotori lantainya. Ini bukan penolakan. Ini adalah penghapusan. Ia telah menghapus mereka sepenuhnya dari eksistensinya. Wajah Bram dan Rania dipenuhi kengerian saat mereka akhirnya menyadari satu hal. Tidak ada belas kasihan di hati wanita ini. Sama sekali tidak ada. Kata-kata Arini, "Panggilkan polisi," menggantung di udara yang penuh debu, lebih dingin dan lebih tajam dari angin malam manapun. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Wajah Bram dan Rania membeku dalam ekspresi horor murni, ketidakpercayaan, dan kepanikan total. Harapan terakhir yang mereka pegang erat-erat, harapan akan adanya sisa belas kasihan di hati Arini, kini telah direnggut dan dihancurkan berkeping-keping di depan mata mereka. Sang mandor, seorang pria kekar yang biasanya tegas, tampak ragu. Ia menatap Arini, lalu pada dua orang yang masih bersujud di lantai. "Tapi, Bu, mereka." Arini mengangkat tangannya sedikit, sebuah isyarat untuk berhenti. Matanya tidak pernah meninggalkan Bram dan Rania. "Tidak apa-apa, Pak Tarno. Tidak perlu panggil polisi." Secercah kelegaan yang luar biasa melintas di wajah Bram dan Rania. Mungkin ia hanya menggertak. Mungkin hatinya luluh juga. "Tolong minta semua pekerja untuk istirahat di luar dulu selama 15 menit. Lanjut Arini, suaranya tetap tenang dan terkendali. "Saya perlu bicara sebentar. Setelah itu, kita lanjutkan lagi pekerjaan." Pak Tarno mengangguk mengerti. Dengan beberapa isyarat tangan, ia mengarahkan para pekerjanya untuk keluar dari ruko, meninggalkan Arini sendirian bersama dua arwah dari masa lalunya. Pintu kaca ditutup, meredam suara jalanan dan menciptakan sebuah panggung yang privat dan mencekam. Arini tetap berjongkok di depan mereka. Ia menatap mereka satu persatu, seolah sedang mempelajari spesimen langka. "Jadi, kalian minta maaf," katanya, bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai sebuah pernyataan fakta. Suaranya pelan, nyaris berbisik, yang justru membuatnya terdengar lebih mengancam. Bram mengangguk cepat-cepat, seperti boneka pajangan. "Iya, Rin. Aku minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam." "Maaf?" lanjut Arini, seolah sedang merenungkan makna kata itu. "Maaf itu untuk kesalahan yang tidak disengaja. Untuk secangkir kopi yang tumpah, untuk janji yang terlupa karena sibuk. Tapi yang kalian lakukan bukanlah kesalahan. Itu adalah pilihan. Serangkaian pilihan sadar yang kalian buat setiap hari selama berbulan-bulan." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat. "Kau, Bram," katanya, matanya menusuk lurus ke mata mantan suaminya. "Kau pikir pengkhianatanmu hanya tentang kau tidur dengan wanita ini?" Ia melirik Rania dengan tatapan merendahkan. "Bukan. Pengkhianatanmu jauh lebih dalam dari itu. Aku ingat, saat aku menunjukkan padamu desain pertamaku untuk rumah itu. Rumah yang kubeli dengan uang warisan orang tuaku. Kau bilang, 'Bagus, tapi sepertinya lebih baik begini.'
Lalu kau mengubah beberapa detail kecil dan setelah itu menceritakan kepada semua temanmu bahwa itu adalah ide besarmu. Kau ingat? Bram terdiam, wajahnya pucat. Aku ingat, saat aku ingin mengikuti kompetisi desain nasional. Impianku. Kau bilang, untuk apa? Urus saja rumah. Kau mematahkan sayapku pelan-pelan, Bram. Bukan karena kau tidak ingin aku terbang, tapi karena kau takut aku akan terbang lebih tinggi darimu. Kau tidak menginginkan seorang pasangan. Kau menginginkan seorang asisten rumah tangga pribadi yang cantik dan pintar yang bisa kau pamerkan, yang bisa mendukung egomu yang rapuh. Arini kemudian mengalihkan pandangannya pada Rania, yang gemetar di bawah tatapannya. Dan kau, desis Arini. Kau pikir kau menang? Kau pikir kau berhasil merebut seorang raja dari ratunya? Buka matamu, Rania. Kau tidak merebut apa-apa. Kau hanya memungut sisa-sisa. Pria yang kau lihat saat bersamaku, pria yang sukses, yang percaya diri, yang punya segalanya, adalah produk dari dukunganku yang tanpa henti. Aku yang mendorongnya saat dia ragu, aku yang menghiburnya saat dia gagal, aku yang mengelola kehidupannya agar dia bisa fokus pada karirnya. Tanpa fondasi yang aku bangun, dia hanyalah bangunan kosong yang angkuh. Arini tersenyum sinis. Kau tidak mencuri hartaku yang paling berharga. Kau justru mengambil bebanku yang paling berat. Seharusnya aku berterima kasih padamu. Rania terisak lebih keras, tidak sanggup lagi berkata-kata. Hinaan itu terlalu menyakitkan, terlalu tepat sasaran. Arini kembali menatap keduanya. Kalian datang ke sini, bersujud di lantai milikku, menangisi nasib kalian. Kalian mengeluh karena kehilangan rumah. Rumah? Ia tertawa kecil, tawa yang mengerikan. Itu bukan sekadar tumpukan batu bata dan semen bagiku. Itu adalah warisan orang tuaku. Itu adalah malam-malam tanpa tidur saat aku merancangnya. Itu adalah keringatku saat aku mengawasi pembangunannya. Setiap sudut di rumah itu adalah bagian dari diriku. Dan kalian menodainya. Kalian bercinta di atas kerja kerasku. Kalian mengadakan pesta di atas air mataku. Kalian bersulang untuk cinta baru kalian di atas puing-puing hatiku. Ia berdiri, menjulang tinggi di atas mereka seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis. Dan sekarang, kalian datang meminta belas kasihan? Kalian memintaku untuk membagi hasil kerja kerasku yang baru ini dengan kalian? Arini menggelengkan kepalanya pelan. Tidak. Permohonan maaf kalian tidak diterima. Karena itu tidak tulus. Kalian tidak menyesali perbuatan kalian. Kalian hanya menyesali konsekuensinya. Ia berjalan menuju pintu, membelakangi mereka. Aku tidak akan memberimu uang. Aku tidak akan memberimu tempat tinggal. Aku tidak akan memberimu apa-apa selain pelajaran yang sangat berharga. Kalian ingin menikmati hasil kerja kerasku, kan? Silakan. Inilah hasilnya. Penderitaan yang kalian rasakan saat ini adalah satu-satunya hal yang berhasil kalian bangun bersama. Nikmatilah. Ia membuka pintu dan memberi isyarat kepada Pak Tarno. Sudah selesai. Silakan lanjutkan pekerjaan. Para pekerja mulai masuk kembali, melewati Bram dan Rania yang masih terpaku di lantai, kini benar-benar hancur dan tanpa harapan. Vonis telah dijatuhkan. Tidak ada pengampunan. 2 orang petugas keamanan yang dipanggil oleh Pak Tarno, bukan polisi, tetapi petugas keamanan gedung, datang dan dengan sopan namun tegas meminta Bram dan Rania untuk pergi. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka bangkit. Tubuh mereka terasa berat, digerakkan hanya oleh rasa malu yang luar biasa. Saat mereka digiring keluar seperti penjahat, melewati Arini yang kini sudah kembali sibuk membahas cetak biru dengan mandornya seolah tidak ada yang terjadi, Bram tidak tahan lagi. Semua rasa malu, penyesalan, dan kekalahannya meledak menjadi satu semburan amarah terakhir yang sia-sia. Kamu iblis, teriaknya, suaranya serak dan penuh kebencian. Kamu benar-benar iblis berhati batu. Arini berhenti sejenak. Ia tidak menoleh, hanya sedikit memiringkan kepalanya. Senyum tipis yang penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Kalian yang menciptakan iblis ini, jawabnya dengan tenang, suaranya terdengar jelas di antara suara ketukan palu dan deru mesin bor. Selamat menikmati hidup. Kemudian ia kembali bekerja, tidak pernah menoleh ke belakang lagi.
Ia tidak perlu melihat mereka pergi. Baginya, mereka sudah lama lenyap. 6 bulan kemudian, fasad kaca ruko di Jalan Sudirman itu berkilauan di bawah cahaya lampu malam yang gemerlap. Musik jazz yang lembut mengalun keluar melalui pintu yang terbuka lebar, bercampur dengan suara tawa dan percakapan puluhan orang di dalamnya. Balon-balon perak dan putih menghiasi ruangan, dan para pelayan bergerak lincah menyajikan sampanye dan kanape. Malam itu adalah malam pembukaan resmi, Arini, Desain Lifestyle. Arini berdiri di tengah-tengah keramaian, menjadi pusat dari alam semestanya sendiri. Ia mengenakan gaun merah sederhana namun elegan yang menonjolkan auranya yang percaya diri dan berbinar. Ia menyapa para tamu, dari klien arsitektur lamanya, hingga teman-teman baru dari komunitas bisnis. Dita berdiri di sisinya, matanya berkaca-kaca karena bangga. "Kamu berhasil, Rin," bisik Dita sambil memeluknya. "Kamu benar-benar berhasil." Arini tersenyum, senyum yang tulus dan hangat. "Kita berhasil," koreksinya. Malam itu, ia memberikan pidato singkat. Ia tidak menyebut-nyebut masa lalunya, tidak ada kata-kata tentang balas dendam atau pengkhianatan. Ia berbicara tentang kekuatan untuk membangun kembali. "Terkadang," katanya, suaranya menggema melalui pengeras suara, "kita harus menghancurkan fondasi lama yang rapuh untuk bisa membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat, dan sesuatu yang benar-benar milik kita sendiri." Toko ini bukan hanya bisnis. Ini adalah bukti bahwa dari puing-puing sekalipun, kita selalu bisa membangun istana. Para tamu bertepuk tangan meriah. Kehidupan Arini telah menemukan ritmenya yang baru dan indah. Butiknya sukses, menawarkan produk-produk desain unik yang dikurasi sendiri. Proyek-proyek arsitekturnya kembali berdatangan. Tapi kemenangannya yang sesungguhnya bukanlah kesuksesan finansial. Kemenangannya adalah kedamaian yang ia rasakan setiap pagi saat bangun tidur di apartemennya yang tenang. Ia kembali menekuni hobinya melukis, memenuhi dinding apartemennya dengan kanvas-kanvas berwarna cerah. Ia melakukan perjalanan sendirian ke tempat-tempat yang selalu ingin ia kunjungi. Ia menemukan kembali dirinya sendiri, potongan-potongan jiwa yang pernah coba dihilangkan oleh Bram, dan menyatukannya kembali menjadi versi dirinya yang lebih utuh dan lebih kuat. Sementara itu, di bagian kota yang lain, di sebuah gang sempit dan becek, Karma bekerja dalam keheningan yang brutal. Bram dan Rania tinggal di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya lembab dan catnya menggelembung. Hanya ada satu kasur tipis di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan sebuah kompor gas portabel. Bram telah kehilangan segalanya. Skandal video pengusirannya membuatnya menjadi racun di dunia korporat. Tidak ada perusahaan yang mau merekrut manajer yang memiliki citra publik seburuk itu. Setelah berbulan-bulan menganggur, ia terpaksa bekerja sebagai supir taksi online dengan mobil sewaan. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk membayar sewa kontrakan dan makan sehari-hari. Pria yang dulu angkuh dan selalu memegang kendali itu kini menghabiskan hari-harinya di jalanan. Menatap gedung-gedung tinggi yang dulu menjadi taman bermainnya, kini menjadi monumen dari kehidupannya yang hilang. Wajahnya selalu tampak lelah, bahunya merosot karena beban kekalahan yang permanen. Rania bernasib tidak lebih baik. Kecantikannya yang dulu menjadi modal utamanya, kini luntur oleh penderitaan. Tanpa uang untuk perawatan mahal, tanpa kehidupan sosial untuk dipamerkan, ia menjadi versi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi kecil, pekerjaan yang ia benci dengan segenap jiwa. Setiap hari ia harus menahan hinaan dari pelanggan atau omelan dari atasannya. Ia menjadi pribadi yang pahit, sinis, dan penuh amarah. Cinta mereka yang katanya sejati telah membusuk menjadi racun. Tidak ada lagi kata-kata manis atau pelukan hangat. Kamar sempit mereka lebih sering diisi oleh pertengkaran sengit tentang hal-hal sepele. Uang adalah sumber pertengkaran utama. "Uang setoran mobil hari ini kurang," bentak Bram pada suatu malam, melempar beberapa lembar uang lecek ke atas kasur. "Itu saja yang kau dapat," balas Rania dengan nada mengejek, sambil menghitung uang tip hasil kerjanya. "Payah. Dulu kau janji akan memberiku bulan, sekarang kau bahkan tidak bisa membelikanku sebungkus rokok. Kalau saja kau tidak serakah dengan pernikahan mewah sialan itu, kita masih punya tabungan," raung Bram. "Ini semua salahmu. Kau yang meracuni pikiranku." "Salahku?"
Kau yang bodoh karena tidak tahu rumah itu bukan milikmu. Kau yang menyeretku ke dalam neraka ini. Aku menyesal pernah bertemu denganmu. Jerit Rania, air matanya kini adalah air mata amarah, bukan kesedihan. Pertengkaran itu terus berlanjut. Sebuah simfoni kebencian yang menjadi lagu pengantar tidur mereka setiap malam. Adegan terakhir beralih kembali ke Arini. Ia sedang duduk di balkon apartemennya, beberapa bulan setelah pembukaan butiknya. Langit malam cerah, dan lampu kota berkelip di bawahnya seperti lautan berlian. Ia tidak sendirian. Di sampingnya duduk seorang pria, Rian, kolega lamanya yang dulu membelanya di kantor. Mereka tidak sedang berkencan, hanya menikmati percakapan sebagai teman baik, berbagi tawa atas secangkir teh hangat. Ada potensi di sana, sebuah awal yang baru, tetapi Arini tidak terburu-buru. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pria. Ia menatap ke kejauhan, ke arah ganggang gelap di antara gedung-gedung yang menjulang tinggi. Ia tahu, di salah satu gang itu, Bram dan Rania mungkin sedang menjalani karma mereka. Tapi ia tidak lagi memikirkannya. Mereka hanyalah suara bising di masa lalu, gema yang semakin lama semakin memudar. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang sejuk. Ia merasakan kedamaian. Kedamaian yang ia perjuangkan, yang ia raih dengan tangannya sendiri. Kemenangan sejatinya bukanlah saat melihat musuh-musuhnya jatuh. Kemenangan sejatinya adalah saat ia berhasil bangkit, membangun kembali dunianya, dan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Sementara mereka yang telah menganiayanya dibiarkan untuk hancur oleh sifat mereka sendiri. Keadilan telah ditegakkan, keseimbangan telah pulih. Dan di bawah langit yang penuh bintang, Arini tersenyum. Ia bebas.